Nanti aja dulu deh. Kalimat itu sering banget keluar pas kita lagi ngerjain tugas. Bener banget. Dan tahu-tahu nih udah H-1 deadline dan kita belum buka bukunya sama sekali. Tenang aja, kamu gak sendiri kok. Kali ini kita bakal bahas penyakit sejuta umat, yaitu menunda-nunda. Siapa nih di sini yang suka nunda-nunda? Seperti biasa di hari Sabtu ada ilmu santai, Berbagi ilmu secara santai dan semaunya. Dan kali ini bareng aku Cici. Dan aku Aurel. Kali ini ya, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang emang udah mendarah daging banget sama kita. Itu apa sih? Kenapa sih kita suka banget menunda? Tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita opening dulu. Ternyata ya, otak manusia itu diciptakan untuk lebih memilih yang enak-enak dulu daripada yang capek, tapi hasilnya ya nggak ada. Yes, betul banget. Dan daripada ngerjain tugas, kita malah scroll TikTok, scroll Instagram, atau mungkin malah kita drakoran loh. Itu karena bagian otak kita yang namanya prefrontal cortex kalah kuat dari bagian yang suka kesenangan cepat atau singkat. Namanya sistem reward. Iya, bener banget. Jadi kita lebih senang milih buat kesenangan kita hari ini daripada capek sekarang demi masa depan nanti. Nah, benar. Wajar nggak sih itu? Tapi kalau keterusan bisa bahaya sih. Oh, oke. Nah, kamu pernah nggak sih nunda suatu kerjaan yang emang bisa bikin kamu tuh nyesel banget gitu? Nah, aku pernah sih kayak pas aku mau ujian gitu kan kayak aku nunda-nunda buat belajar gitu kan. Jadi kalau kayak apa sih ya? Mau belajar dari jauh hari tapi iya ditunda. Betul. Karena itu kayak aku harus nunggu mood aku biar bener-bener buat niat belajar gitu. Oh, benar banget ya, mood itu sangat berpengaruh. Itu sama halnya sama aku nih, mirip-mirip lah ya, bahkan bisa dibilang hampir persis ya sama. Jadi ketika misalkan lagi zaman-zamannya tuh penilaian sumatif gitu, entah itu semester atau mungkin kenaikan kelas atau yang lain, itu aku sebenarnya punya niatan buat belajar dari jauh-jauh hari, entah itu buat nyatet atau ngerangkum hal-hal yang memang penting-penting supaya nanti pas hari hanya buat belajar itu lebih gampang. Tapi ternyata aku suka berpikir, nanti aja deh aku pengen scroll TikTok dulu nih, 5 menit. Akhirnya satu harian itu nggak belajar sama sekali dan belajarnya tetap di hari itu pas mau diuji. Tapi aku kadang kalau belajar harus benar-benar nunggu mood jadi sih, kayak aku ngerjain ini nih harus benar-benar niat baru aku kerjain gitu. Nah ini memang bener ya guys, mood cewek-cewek tuh sangat berpengaruh sama apa yang mau kita lakuin. Jadi semuanya tergantung mood, mau ngerjain ya kerjain, kalau lagi pengen main handphone. Gimana menurut kalian nih? Siapa yang suka nunda-nunda kerjaan tugas? Komen di bawah ya. Itu nih, komen. Oke sobat santai, aku kasih tahu ya. Sebenarnya kita itu bukan yang suka nunda sih sebenarnya, lebih ke takut ya. Nunda iya, takut iya. Nah, takutnya itu maksudnya gimana? Takutnya tuh kita takut sama hasilnya, entah itu nanti hasilnya bakal jadi jelek, atau mungkin nanti kalau misalkan hasilnya nggak berhasil kita bakal diketawain sama teman-teman, gitu kan sering banget kita pikirin kan. Nah, tapi kan nggak perlu takut guys. Betul, tapi ya akhirnya kadang bikin stres sendiri karena kepepet. Ya, betul banget. Nah, kalau sobat santai udah sadar nih ya kalau misalkan kita suka nunda-nunda, tapi nggak usah panik, karena kita ada beberapa tips yang bisa sobat santai terapkan supaya tidak suka menunda-nunda. Nah, jadi yang pertama itu kita maksain diri kita buat belajar kayak maupun 5 menit, 10 menit itu ya. Yang pertama, 5 menit aja. Jadi sobat santai bisa mulai dari
5 menit dulu belajar. Betul. Kadang kalau kita terus-terusan maksain buat belajar, jadi kita bakal kebablasan dan ngerjain semuanya. Iya, itu bener banget karena ya kita tuh kalau misalkan udah keasikan sama satu kegiatan kayak misalkan scroll TikTok nih, sama halnya dengan misalkan kita udah kayak terpacu buat belajar, kayak contohnya 5 menit dulu, 5 menit dulu ini sangat berarti ya guys, karena kayak kalau kita 5 menit terus ya 5 menit lagi, 5 menit lagi, nanti kebablasan gitu kebablasan akhirnya kita belajarnya bisa lebih banyak. Maksimal. Nah, tips yang kedua nih, pecah hal-hal yang mau kita pelajari ini jadi yang lebih sederhana. Jadi supaya pikiran kita tuh nggak mikir kalau kita mau belajar yang berat. Contohnya nih, daripada ngerjain sebuah makalah, lebih baik kita lebih berpikir kayak ini kita cuma lagi ngebuka Word dan kita cuma mau nulis hal-hal random yang ada mungkin di sekitar kita, ada yang di pikiran kita. Dan kita jangan berpikir kita mau ngerjain makalah, dan ngerjain makalah itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Iya, banyak banget. Jadi kalau misalnya kita pikirin kita mau ngerjain makalah, pasti kita udah pikir pusing duluan nih. Iya, soalnya itu kalau bikin makalah itu benar-benar harus fokus dan benar semua. Kalau ada salah ya susah ya. Jadi lebih baik kita mikir kita cuma lagi buka Word dan ya kita cuma mau nulis hal random aja di situ. Yang ketiga, jauhkan HP. Ini penting banget. Nah, ya benar banget. Karena kita kan kalau ada handphone ini ya, ada HP di genggaman kita, kita sudah lupa waktu. Dan bikin kita nggak fokus. Yes, jadi kita bakal lebih milih buat main handphone daripada belajar. Ya karena emang lebih asik kan main handphone sih. Jujur banget daripada belajar. Nah, kadang ini aku sampai nitipin HP ke ibu atau mungkin kayak sampai bener-bener aku umpetin sejauh mungkin, atau mungkin aku sengaja bikin dia low bed supaya aku bisa main handphone supaya aku bisa fokus belajar. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel SMK Tamtama Karanganyar, dan juga tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan bye-bye.